Bagaimana kira-kira respon warga atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus Ronald Tanur ini pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Goldi Gumilang. Selamat malam Goldi, silakan. Selamat malam Ken Ana, Putri Viola dan juga pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus bebas terdakwa Ronald Tanur atas kasus dugaan penganiayaan terhadap kekasihnya Dini. Dan tentu kontroversi dari putusan Majelis Hakim ini didasari dari tuntutan dari terdakwa Ronald selama 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim yang membacakan amar putusan pada sidang yang digelar pada hari Rabu kemarin mengatakan bahwa Ronald Tanur terbukti tidak bersalah karena ada beberapa hal seperti tidak adanya saksi, kemudian penyebab kematian dari almarhum Dini yaitu akibat alkohol. Sementara dari Jaksa Penuntut Umum melalui kasasi Kota Surabaya mengajukan kasasi ke Kejagung dan nantinya akan diberikan waktu 14 hari untuk memprosesnya. Dan tentu hal ini menuai kontroversi di masyarakat karena selain tuntutan 12 tahun, ada beberapa bukti yang disertakan Jaksa Penuntut Umum selama masa persidangan, seperti bukti CCTV, yaitu mobil dari Ronald Tanur yang terlihat melindas Dini, kemudian juga hasil visum dari tim forensik rumah sakit menyatakan bahwa kematian dari Dini ini akibat benda tumpul dan terlihat robekan di hati. Dan seperti apa pemirsa, tanggapan dari warga Surabaya, di samping kami telah bersama beberapa warga yang ada di lapangan TOR Surabaya. Kami akan menanyai pendapat mereka terhadap kasus ini. Di samping kami telah bergabung dengan beberapa warga, Mas. Boleh bergabung bersama kami ya? Dengan Mas siapa ini? Boleh kenalan, Mas? Saya Tejo Sakti. Mas Tejo Sakti. Mas Tejo Sakti sudah dengar kasus yang pembebasan Ronald Tanur dari tuntutannya 12 tahun itu? Oke, dengar Mas. Dengar ya? Iya, iya. Kalau boleh minta pendapatnya apa Mas? Vonis bebas ini, padahal tuntutannya 12 tahun. Gimana ini Mas? Oke, kalau menurut saya sangat tidak setuju sekali. Karena itu sangat menampar masyarakat Indonesia. Dan putusan hakim itu juga menampar institusi penegakan hukum Republik Indonesia. Yang seharusnya itu hakim harus mempertimbangkan kebenaran-kebenaran material, karena hukum pidana itu cara bekerjanya ialah mempertimbangkan kebenaran material terlebih dahulu, baru kebenaran lainnya untuk mencapai sebuah keadilan yang substansial seperti itu. Okay. Jadi menurut saya sangat menampar hukum Indonesia lah, menampar kebenaran dan keadilan hukum Indonesia. Oke. Jadi pihak Jaksa Penuntut Umum ini kan sudah mengajukan kasasi. Langkah itu menurut Mas Tejo seperti apa? Benarkah atau seperti apa Mas? Oke, langkah yang diajukan berikutnya adalah kasasi. Itu merupakan langkah yang sangat benar, keputusan yang sangat benar yang diambil oleh penuntut umum. Jadi semoga nanti di kasasi tersebut kebenaran bisa ditegakkan dan keadilan bisa dimenangkan. Siap. Terima kasih Mas Tejo. Di samping kami juga ada dengan Mas siapa Mas? Boleh kenalan Mas? Saya Ganjar Darwaji. Mas Ganjar Darwaji. Ya. Mas Ganjar, ini kan jadi polemik adalah putusan hakimnya ya Mas ya. Kalau menurut Mas Ganjar ini seperti apa pendapatnya? Ya, saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan dengan hakim ya. Bagaimana adanya, mungkin saya menduga bahwa adanya intervensi antara pelaku dan juga pihak hakim terkait ya. Jadi menurut saya hal ini benar-benar nggak bisa dibenarkan sih Mas, apa yang dilakukan. Selain itu kan juga Ronald Tanur ini adalah mantan anak anggota DPR RI ya Mas ya, fraksi PKB yang sekarang sudah dinonaktifkan. Kalau menurut Mas apakah ada hubungannya atau seperti apa Mas menurut pendapat Mas Ganjar? Kalau menurut saya melihat adanya sebuah hubungan di antara pelaku dan juga ayahnya ya, yang mana beliau adalah anak dari anggota fraksi DPR RI itu ya. Jadi di sini saya cukup menyayangkan kembali bahwa kok bisa terjadi seperti ini, dan mengingat bahwa pelaku juga nggak bisa dibenarkan itu apa yang dilakukan, dan keputusan hakim pun juga menurut saya sangat kurang Mas, dimana membebaskan, dimana keputusannya udah 12 tahun penjara gitu, jadi sangat kurang menurut saya Mas. Oke, baik. Oke, berarti Mas dua ini nggak sependapat gitu ya? Berarti apa langkah yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum seperti apa Mas? Menurut saya langkah yang dilakukan penuntut umum ya cukup bisa ditolerir ya, dimana pelaku juga seharusnya malu gitu. Bagaimana beliau juga anak dari DPR RI gitu, jadi ya cukup disayangkan lah seperti itu.
Baik, terima kasih pendapatnya Mas Ganjar dan juga Mas Tejo atas kasus ini ya Mas ya. Oke, itu tadi dua tanggapan dari warga Surabaya. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan dari Surabaya, Jawa Timur.